Pada waktu pengumuman Ya. KPU pada malam itu dengan angka yang seperti itu, di sini nih kalau tidak salah ini, enggak di sini. Itu saya bilang, bagaimana caranya mengoreksi seperti Anda bilang itu tadi? Ya. Karena gap-nya begitu besar begitu ya. Saya kira ini nothing kalau saya gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang ya sudah, kalau saya tidak usah maju ke Mahkamah Konstitusi oleh karena split antara 2 ke 1, 2 ke 3 terlalu besar. Sehingga saya tidak sulit bagi saya membayangkan cara mengoreksinya. Ini senior saya Pak Profesor Maru gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun perspektif untuk misalnya beralih dari hasil ke atau kuantitatif ke kualitatif gitu ya. Karena kalau dari kuantitatif sudah selesai, sampai seperti Pak Maru tadi selesai sebenarnya. Saya juga di sini bilang sudah selesai. Kalau dari kuantitatif jaraknya tidak ada cara, tidak tersedia cara yang masuk akal secara hukum untuk mengoreksi angka-angka itu. Nah karena itu ya mungkin saya dengar-dengar mereka akan maju dengan pendekatan kualitatif. Persoalannya adalah konstitusi bilang kuantitatif. Kuantitatif ya, yang bisa angka dibawa ya, yang bisa dibawa diperiksa dan itu menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. Konstitusi bilang begitu, itu soalnya. Ada beberapa aspek yang mungkin bisa begitu ya berubah misalnya. Itu kalau misalnya dalam proses pada waktu penghitungan terjadi perselisihan dalam penghitungan begitu, tapi KPU masa bodoh dengan penghitungan itu, dengan cara itu yang curang-curang itu. Lalu itu dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, itu oke. Jadi sekarang kita lagi hitung-hitung ini kan di rekapitulasi di KPU provinsi atau di KPU kabupaten begitu lalu ada perselisihan mengenai angka-angka di situ, tapi KPU masa bodoh dan ini tidak sempat diperiksa di Bawaslu gitu ya. Lalu ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi sangat mungkin, itu mungkin. Tapi apakah kita asumsikan saja itu terjadi. Apakah itu terjadi di semua TPS di 8 berapa itu? Satu Indonesia ini? 800 ribuan TPS, apa prosesnya seperti itu? Karena itu saya rasa sudahlah. Lebih baik, udahlah, terima deh. Persis seperti sikap Pak Surya Paloh lah. Saya kira itu masuk akal.